Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Elma Solo. Di sini saya akan membawakan materi mengenai pengertian akuntansi dari berbagai definisi akuntansi. Yang pertama, menurut Accounting Principles Board tahun 1970, akuntansi adalah suatu kegiatan jasa dan fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat kuantitatif, tentang entitas ekonomi dan berguna dalam pengambilan keputusan. Dan yang kedua, menurut American Accounting Association tahun 1966, akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu organisasi yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Nah, dari kedua definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa yang pertama, fungsi akuntansi adalah menyediakan informasi yang kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi. Dan yang kedua, informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dimaksudkan agar berguna sebagai input yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Polti Balo dan saya akan melanjutkan materi dari materi sebelumnya. Jadi, ada kriteria penting yang harus dimiliki oleh akuntansi, yaitu dapat memberikan informasi yang berguna dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi. Nah, pengambilan keputusan ekonomi di sini adalah pengambilan keputusan yang berkaitan dengan ilmu ekonomi. Artinya, keputusan yang diambil itu tidak hanya berkaitan dengan informasi kuantitatif. Misalnya, jumlah utang ataupun jumlah kas yang dimiliki oleh pemerintah yang bersangkutan, tapi juga berkaitan dengan bagaimana kinerja pemerintah yang dapat digambarkan oleh informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Ada sistem pencatatan dan juga dasar akuntansi yang dapat digunakan untuk menghasilkan informasi yang berguna. Ya, sistem pencatatan yang dapat digunakan yaitu ada 3, single entry, double entry, dan juga triple entry. Kemudian mengenai dasar atau basis yang dapat digunakan yaitu ada 2, basis kas dan juga basis akrual. Nah, basis kas di sini yaitu basis atau dasar pencatatan, di mana pencatatan boleh dilakukan ketika ada kas yang masuk atau keluar. Sedangkan kalau basis akrual yaitu pencatatan yang dapat dilakukan ketika ada pengakuan terhadap transaksi meskipun belum ada kas yang masuk atau keluar. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Febrinto Sabila. Di sini saya akan bahas lanjut materi yang telah dibahas oleh teman saya, itu mengenai pengertian dari akuntansi daerah. Di sini, dasar akuntansi merupakan salah satu dari asumsi dasar yang ada dalam akuntansi. Asumsi dasar merupakan landasan bagi proses akuntansi. Asumsi-asumsi dasar selain dasar akuntansi adalah asumsi entitas ekonomi, asumsi kelangsungan usaha, asumsi periodisasi, dan asumsi unit moneter. Asumsi accounting entity menetapkan bahwa semua transaksi keuangan yang diakuisisikan adalah berkaitan dengan entitas atau di dalamnya itu termasuk kesatuan atau organisasi yang dilaporkan, dalam hal ini transaksi ekonomi pemerintah daerah. Asumsi going concern atau kelangsungan usaha berarti entitas yang membuat laporan keuangan diasumsikan mampu melanjutkan usahanya di masa yang akan datang dan tidak akan membiarkan diri dalam waktu dekat. Asumsi periodisasi mengandung arti bahwa umur entitas dapat dipenggal-penggal menjadi periode-periode yang sifatnya pattern. Sedangkan di sini asumsi monetary unit menetapkan bahwa akuntansi menggunakan unit moneter sebagai alat ukur suatu objek atau aktivitas entitas dan menganggap bahwa nilai yang stabil dari waktu ke waktu. Meskipun di atas dikemukakan 5 asumsi dasar, namun dalam standar akuntansi keuangan tahun 1999 hanya mengemukakan 2 asumsi dasar, yaitu asumsi dasar akrual dan kelangsungan usaha. Sedangkan dalam akuntansi pemerintahan 2010, asumsi dasar yang dikemukakan
hanya 3, yaitu kemandirian entitas, kesinambungan entitas, dan keterhukuman dalam satuan moneter. Namun demikian, dalam pernyataan standar akuntansi pemerintah atau yang disingkat PSAP nomor 1 disebut bahwa basis akuntansi yang digunakan dalam laporan pemerintah adalah basis akrual. Sedangkan penyajian laporan realisasi anggaran atau yang disingkat LRA berdasarkan basis yang di dalam peraturan perundang-undang tentang anggaran. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Madalena Sudakain. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu mengenai pengantar akuntansi keuangan daerah. Asumsi dasar adalah dasar akrual. Penjelasan mengenai dasar akrual adalah penting mengingat berdasarkan pasal 70 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dasar atau basis akrual seharusnya diterapkan paling lambat tahun anggaran 2008. Meskipun pada tahun 2010 KSAP telah menerbitkan SAP berbasis akrual yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Namun terbitnya SAP tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan yang dimaksudkan dalam perundang-undangan di atas, terutama pada pasal 36 ayat 1 Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 dan pasal 70 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2004. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Rosiana Pasutan. Saya akan membahas materi mengenai kedudukan akuntansi keuangan daerah dalam akuntansi. Nah, dalam definisi akuntansi terdapat kata entitas. Nah, entitas adalah satuan yang diartikan sebagai satuan organisasi. Nah, contoh dari satuan organisasi adalah organisasi perusahaan dan organisasi pemerintah. Nah, contoh organisasi pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akuntansi yang berkaitan dengan organisasi perusahaan biasanya dikenal dengan akuntansi sektor privat, sedangkan yang berkaitan dengan organisasi pemerintahan itu biasanya dikenal dengan akuntansi sektor publik atau akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah merupakan satuan organisasi non-profit, maka akuntansi yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, yakni akuntansi keuangan daerah termasuk dalam akuntansi sektor publik. Nah, Sugianto dan kawan-kawan tahun 1995 mengemukakan bahwa akuntansi terdiri dari 3 bidang utama, yakni akuntansi komersial atau perusahaan, yang kedua akuntansi pemerintahan, yang ketiga akuntansi sosial, dan ada beberapa lingkup akuntansi pemerintah. Yang pertama akuntansi pemerintah pusat, yang kedua akuntansi pemerintah daerah. Ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu akuntansi pemerintah provinsi dan akuntansi pemerintahan kabupaten atau kota. Sekian. Perkenalkan, nama saya Marinda Miranda. Saya akan menjelaskan tentang tujuan akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, pertanggungjawaban. Tujuan pertanggungjawaban memiliki arti memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan tepat yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit pemerintahan. Dan yang kedua, manajerial. Tujuan manajerial memiliki arti bahwa akuntansi pemerintahan harus menyediakan informasi yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, tentang pengawasan. Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintahan harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Dari ketiga tujuan yang tadi sudah saya sebut, akan lebih mampu dipenuhi oleh akuntansi dibandingkan tata buku. Karena yang pertama, akuntansi menghasilkan lebih banyak informasi dibandingkan tata buku berupa laporan keuangan yang meliputi laporan perhitungan APBD, nota perhitungan APBD, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan laporan neraca. Dan yang kedua, akuntansi menggunakan sistem pencatatan dan dasar akuntansi yang lebih efektif dibandingkan tata buku.
Perkenalkan, nama saya Julinda Dipingat. Selain klasifikasi yang telah disebutkan oleh pemateri sebelumnya, akuntansi dapat dikelompokkan berdasarkan pemakai laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi menjadi akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan adalah akuntansi yang ditujukan untuk menyediakan informasi bagi pihak luar entitas pembuat laporan keuangan. Sedangkan akuntansi manajemen adalah akuntansi yang ditujukan untuk menyediakan informasi bagi pihak dalam pembuat laporan keuangan. Berdasarkan klasifikasi tersebut, akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh entitas pemerintah daerah yang memerlukan. Sedangkan akuntansi manajemen adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak internal entitas pemerintah daerah yang memerlukan, yakni pemerintah daerah itu sendiri. Atas waktu dan kesempatannya, nama saya Meremy Triana Funan. Saya akan melanjutkan materi mengenai lingkungan akuntansi keuangan daerah. Salah satu tujuan dari akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan informasi yang lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang handal dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang akan datang. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah akan digunakan oleh berbagai pihak eksternal. Nah, pihak-pihak eksternal tersebut adalah yang pertama DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat. DPR adalah badan pemerintah yang memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah. Dan yang berikut adalah Badan Pengawasan Keuangan. Badan Pengawasan Keuangan adalah badan yang melakukan pengawasan atas pengelola keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yang termasuk dalam badan ini adalah Inspektorat Jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Firda Malelak dan saya akan menjelaskan tentang pihak-pihak eksternal yang berkepentingan terhadap pemerintah daerah. Di yang ketiga itu ada investor, kreditor, dan donatur. Jadi badan atau organisasi baik pemerintah, lembaga keuangan maupun lainnya, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang menyediakan sumber keuangan bagi pemerintah daerah. Yang keempat ada analisis ekonomi dan pemerhati pemerintah, di mana pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah seperti lembaga pendidikan yang di dalamnya terdapat perguruan tinggi beserta akademisnya, peneliti, ilmuwan, konsultan, LSM, dan lain-lain. Yang kelima ada rakyat. Di sini rakyat adalah suatu kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada aktivitas pemerintah, khususnya yang menerima pelayanan pemerintah daerah atau yang menerima produk dan jasa dari pemerintah daerah. Yang keenam ada pemerintah pusat, di mana pemerintah pusat memerlukan laporan keuangan pemerintah daerah untuk menilai pertanggungjawaban gubernur sebagai wakil pemerintah. Yang ketujuh ada pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, atau kota lain. Jadi pemerintah daerah di sini saling berkepentingan secara ekonomi, misalnya dalam hal melakukan peminjaman. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Sukursono Wake. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kesimpulan dari semua materi yang telah dipaparkan atau telah dijelaskan oleh kawan-kawan saya sebelumnya. Jadi akuntansi keuangan adalah tidaklah sama dengan tata buku yang diperhatikan dalam tata usaha keuangan di entitas daerah selama ini. Jadi akuntansi adalah pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi atau keuangan dari suatu organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan, termasuk analisis atas laporan tersebut.
Kemudian perbedaan pokok antara tata buku dan akuntansi terletak pada sistem pencatatan dan asumsi dasar yang digunakan oleh akuntansi. Kemudian di era reformasi keuangan daerah saat ini, sistem keuangan daerah yang digunakan mengarah pada akuntansi. Hal ini disebabkan karena tata buku tidak mampu menghasilkan informasi sebagaimana dituntut oleh peraturan yang berlaku di era reformasi. Oleh karena itu, pergeseran dari tata buku menuju akuntansi dalam manajemen keuangan daerah merupakan suatu yang perlu direspon. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Ndasari Letek. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Jadi, akuntansi adalah suatu disiplin ilmu, di mana sebagai suatu disiplin ilmu, akuntansi ini memiliki ruang lingkup yang luas. Nah, oleh karena itu, akuntansi dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan pokok bahasan yang dikaji. Semisal, apabila pokok yang bahasan yang dikaji ini mengenai entitas penyusunan pelaporan keuangan, maka akuntansi terbagi menjadi akuntansi sektor privat dan juga akuntansi sektor publik, di mana dalam pengklasifikasian ini kedudukan dari akuntansi keuangan daerah ini tercermin dalam akuntansi sektor publik atau dalam akuntansi pemerintah. Yang kedua adalah ketika apabila pokok bahasan yang dikaji adalah mengenai penggunaan informasi keuangan, maka akuntansi terbagi menjadi dua, yaitu akuntansi manajemen dan juga adalah akuntansi keuangan, di mana dalam hal ini akuntansi keuangan daerah yang tergolong dalam akuntansi keuangan daerah ini adalah akuntansi keuangan. Nah, oleh karena itu akuntansi keuangan daerah ini merupakan suatu proses dimulai dari pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan juga pelaporan transaksi ekonomi, dalam hal ini dalam bentuk keuangan dari suatu daerah, provinsi, kabupaten maupun dari kota, yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan. Pihak-pihak eksternal itu semisalnya DPRD, Badan Pengawasan Keuangan, investor, kreditor, donatur, analis ekonomi, bahkan sampai pada pemerintah pusat, yang semuanya ini merupakan lingkup dari akuntansi keuangan daerah.